Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Masih dalam babul amri bi adail amanati. Ya. Bab perintah untuk memenuhi amanat. Nanti Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat surat An-Nisa ayat 58. Coba kita share di kolom komentar. Ya, ini ayatnya ya. Tak share. Ya. Imam Nawawi membawakan ayat pembuka dari bab memenuhi amanat ini. Surat An-Nisa. Kita baca ayatnya. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Kita baca secara lengkap. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk memenuhi amanat-amanat kepada ahlinya, yakni kepada orang yang memberikan amanat. Kita diberi amanat, maka kita berkewajiban untuk memenuhi amanat yang dilimpahkan kepada kita. Ayat ini jumhur mufassirin digunakan atau ditujukan kepada para penguasa. Ya. Secara khusus ayat ini ditujukan kepada para penguasa. Secara khusus. Akan tetapi secara umum ayat ini mengenai kita semua. Yakni kita semua terkena ayat ini. Yakni berhak kita perhatikan dan kita amalkan. Kenapa ayat ini berkenaan dengan penguasa? Nanti bisa dimengerti ketika kita baca lanjutan dari ayat tadi. Lanjut ayatnya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian berhukum, yakni menyelesaikan perkara di antara manusia, tentu ini ditujukan kepada para penguasa. Ketika memberikan keadilan kepada rakyatnya, ya bainan nas, ya di antara manusia. Hendaknya kalian, wahai para penguasa, berhukum dengan adil. Berhukum dengan adil di sini maksudnya ialah berhukum dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ya, dan juga tuntunan para ulama. Maka dulu itu para penguasa itu memiliki penasihat-penasihat dari kalangan para ulama. Atau kalau tidak, dulu itu khalifah atau pemimpin itu juga sekaligus ulama. Ya. Semisal Umar bin Abdul Aziz. Semisal Harun ar-Rasyid. Tentu juga yang paling jelas contoh gamblangnya ialah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu 4 pemimpin yang juga sekaligus ulama. Ya. Maka
para pemimpin diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memenuhi amanat. Ya. Dan apabila mereka berhukum, mengadili suatu permasalahan, ya, menggunakan peraturan di wilayah yang dia kuasai, hendaknya dia berhukum dengan adil. Dan tidak ada hukum yang paling adil dibandingkan dengan syariat Islam. Ya. Diakui atau tidak diakui. Tentu, tapi kita seorang muslim meyakini secara pasti 100% tidak ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Islam. Tidak ada. Ya. Lanjut ayatnya, innallaha ni'imma ya'idukum bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi pengajaran. Ya. Dalam hal apapun. Terkhusus dalam hal tata kenegaraan. Dalam hal peradilan-peradilan. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, kita yakin Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Sehingga kalau ada kezaliman yang kita lakukan, Allah pasti akan menghitung dan membalas di hari kiamat. Atau bisa juga disegerakan azabnya di dunia. Mau bertaubat, maka Allah akan mengampuni kita. Ya, ini ayat secara lengkap kita baca demikian. Kemudian kita baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sangat menarik, ya. Keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sangat menarik. Amanah itu bermacam-macam, ya. Beliau kasih contoh, misal amanah berkaitan dengan uang, harta. Ya. Kalau harta itu dititipkan kepada kita, ya, karena yang menitipi itu memasrahkan kepada kita agar kita menjaganya. Ya, inilah namanya wadiah. Ya. Ini namanya wadiah, titipan. Tapi ada yang sifatnya itu kita menyewa. Ya. Kita pinjam barang atau harta seseorang untuk kita gunakan. Misal kita pinjam mobil, ya, mobil apa namanya, rental. Kita merental mobil, maka mobil itu kita pakai untuk kepentingan kita dan kita jaga, ya, sehingga mobil itu dikembalikan dalam keadaan utuh, baik, dan kita membayar ujroh, membayar upah dari penyewaan mobil tadi. Ini amanah namanya, ya. Ini amanah. Apabila jadi kemaslahatannya itu bagi yang pemilik harta, ya, maka kita dititipi, namanya wadiah. Tapi kalau kita pinjam, itu namanya ariyah, ya, karena untuk kemaslahatan kita. Ya. Dan ini bentuk apa? Muamalah yang saling menguntungkan, tolong menolong di antara manusia yang diatur dalam syariat. Ya. Termasuk amanah di sini ialah kaitannya dengan amanah yang Allah berikan kepada para pemimpin. Ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Amanah untuk memimpin suatu negara itu perkara yang sangat berat. Ya. Saya bacakan. Amanatul wilayati wa hiya a'dhamuha mas'uliyatan. Amanah untuk memimpin suatu wilayah, suatu daerah, suatu negara itu merupakan sebesar-besar amanah yang akan dimintai pertanggungjawabkan. Ya, yang akan dimintai pertanggungjawabannya dan perkara yang sangat berat. Al-wilayatul ammatu wal wilayatul khassah. Ya. Termasuk wilayah secara umum, satu negara atau wilayah secara khusus. Misal dia gubernur, misal dia bupati secara khusus, lebih sempit lagi. Ya. Fasultanu masalan ar-ra'isul a'la fi daulah. Misal sultan, kalau tempat kita presiden.
Presiden itu ialah kepala tertinggi dalam suatu negara. Ya, seorang yang dipercayakan oleh rakyat untuk mengurusi urusan kaum muslimin, bahkan kaum non-muslim yang tinggal di suatu wilayah. Ya. Ala masalihiha ad-diniyati wa masalihiha ad-dunyawiyati. Ya. Secara khusus, pemimpin kaum muslimin yang mengurusi urusan keagamaan manusia, kaum muslimin, dan mengurusi urusan keduniaan. Mengurusi urusan keagamaan, misal dia menentukan hari raya, terus mengurusi proses haji, ya, atau pencatatan pernikahan, ya, pencatatan perceraian. Ya. Kalau masalah mengurusi dunia, misal dia menghakimi suatu pengadilan, ya, apabila ada sengketa, apabila ada pembunuhan, apabila ada perampokan, maka dia mengurusi itu, menghukum siapa yang berhak untuk dihukum dan menegakkan keadilan. Itu urusan dunia. Ya, atau menyelesaikan sengketa, ya, sengketa tanah, sengketa harta. Itu tugas pemimpin. Kita lanjutkan. Ala amwaliha jika pemimpin itu memiliki kewajiban untuk mengurusi harta kaum muslimin yang terkumpul dalam baitul mal, ya, yang terkumpul dalam baitul mal. La yubadziruha wa la yunfiquha fi ghairi maslahatil muslimina wa ma asbaha dzalika. Maka tidak boleh pemimpin itu seenaknya sendiri mengeluarkan harta dari baitul mal, ya, mubazir, ya, menghambur-hamburkan harta, tidak pula membelanjakan harta yang tidak ada kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ini tidak boleh. Atau yang selainnya dari itu, dari perkara yang bermanfaat. Ya. Kalau tidak ada manfaatnya, dia tidak boleh, ya, menggunakan harta kaum muslimin. Karena hakikat muslimin. Karena hakikatnya itu bukan hartanya, tapi harta, ya, kami atau sekian apa sambat rame itu kiaskan baitul mal. Ya, andai kan itu memang dikiaskan dengan baitul mal dan itu dianggap baitul mal, tentu itu ada aturannya dalam syariat kita, ya. Tidak boleh mubazir, ya. Dan tentu seandainya itu dikiaskan dengan baitul mal, ya, APBN dikiaskan dengan baitul mal. Itu pun seandainya itu memang benar boleh, tentu tidak boleh mubazir, ya. Tapi juga kemarin ada yang mempermasalahkan, ya, karena namanya korban itu ialah perseorangan atau kelompok minimal 7, ya, tidak ada kok negara itu korban, ya. Ya, seandainya sultan itu berkorban maka dia pakai uangnya sendiri. Ya, seandainya sah uang ya, itu hanya diperuntukkan untuk apa? Kemaslahatan kaum muslimin, ya, untuk orang miskin misal, ya. Tentu kembali kepada kemaslahatan, ya. Kemarin juga ada yang komen kalau APBN itu untuk korban itu baitul mal. Dan nanti kalau untuk beli pohon Natal itu termasuk baitul mal enggak? Ya. Kalau untuk peringatan Natal itu nanti itu termasuk baitul mal enggak? Ya. Terus boleh tidak seperti itu, ya. Ya, maka kita yang tidak tahu ilmunya mending diam, ya. Dan kita kembali kepada paragraf yang saya bacakan tadi. Seandainya baitul mal APBN yang dikatakan sebagai baitul mal itu boleh digunakan, ya, tentu itu tidak boleh digunakan seenaknya sendiri melampaui batas,
Misal negara punya utang banyak, ya. Ya kita doakan yang terbaik untuk pemimpin kita. Dan juga ada amanat yang lain, ya. Misal amanat seorang menteri, ya. Menteri perekonomian, menteri keuangan, menteri pendidikan. Ya mereka punya amanat-amanat sendiri yang harus benar-benar diperhatikan, ditunaikan. Ya, sebagai wali kota, sebagai gubernur, ya. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Intinya amanat ini merupakan perkara yang sangat luas, ya. Dan kalau disempitkan amanat itu dibagi dua. Ya, amanah itu dibagi dua. Amanah itu dibagi dua. Ada amanah yang kaitannya dengan hak Allah, ya. Dan juga amanah yang kaitannya dengan hak manusia. Adapun hak Allah ialah amanah kita sebagai manusia ialah dicipta untuk ibadah. Makanya orang yang melakukan kesyirikan, orang yang tidak memeluk agama Islam, padahal sudah diseru untuk masuk ke agama Islam, ya, maka orang seperti ini termasuk orang yang tidak amanat. Orang yang tidak amanat. Ya. Adapun amanat yang berkaitan dengan hak manusia, ini banyak sekali kata beliau. Ya. Berdasarkan ayat yang dibawakan tadi di awal. Innallah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk memenuhi amanah kepada ahlinya. Orang yang memberikan amanah kepada kita. Ya. Lafaz inallah ya'murukum. Allah sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian. Maka ini perkara yang wajib. Ya. Hukum asal itu wajib. Contoh amanah tadi, amanah penguasa kepada rakyatnya. Ya. Yang berkaitan dengan ayat tadi. Bentuk amanat yang lain ialah amanat dalam keluarga. Ya. Seorang suami tidak boleh menyebarkan aib istri atau sebaliknya. Atau amanat kita dengan teman kita. Apabila teman kita memberikan wasiat, ya, agar kita menjaga rahasia. Kita pernah dicurhatin, ya. Kita pernah dicurhatin. Kemudian dia pesan, ini jangan disampaikan kepada yang lain. Maka ini amanat. Jangan sampai ini dikabarkan kepada yang lain. Kemudian Syekh mengatakan wa ada ul amanati min alamatil iman. Memenuhi amanah namanya. Orang yang memenuhi amanat namanya disebut amanah. Orang yang amanah itu merupakan ciri seseorang yang beriman. Ya, maka semakin dia amanah, maka ini menunjukkan semakin bagus imannya. Semakin dia orang yang tidak amanah, ya, bahasanya khianat. Orang yang khianat, ya, semakin banyak berkhianat, maka semakin lemah imannya. Termasuk, ya, dari Allah SWT ialah ketika Allah sudah menjaga aib kita. Ketika kita melakukan dosa dan kita bertaubat, ya, Allah menutup aib kita. Artinya hanya kita dan Allah saja yang tahu apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Maka sebagai bentuk amanat, Allah menutup aib kita. Jangan sampai kita menyebarkan aib kita dahulu. Ya. Misal dia ustadz, misal dia artis, disuruh bicara di depan, kemudian dia dengan bangganya menceritakan, saya dulu pernah minum minuman keras, tapi sekarang saya tobat. Dulu saya ya film nggak jelas ya, bangga saya tobat.
bila berhubungan dengan lawan jenis yang tidak halal. Ya, dia ceritakan kepada istri pasangannya. Tidak perlu. Nah, Allah sudah menutupi aib kita. Maka dari Muhammad Tasaimin, kalau ada yang komen silahkan. Aina dan apa yang paling legend ya amanat antara kita dan kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ana ada buku karena hak paling besar yang menjadi adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang sudah memberi rezeki, yang sudah memberikan kita afiat, ya, keluarga, ya. Maka sudah seharusnya menjaga amanat kita bukan pendidikan. Kita lakukan kesyirikan Allah Subhanahu wa taala. Summa ba'da dzalika ma yakunu min huquqil khalqi. Kemudian setelah itu hak ya makhluk. Ya. Makhluk yang paling dekat dengan kita ialah amanahnya paling besar bagi kita. Ibu kita ialah anak ibu itu sudah kalau anak kecil kita ini dan ibu jaga sangat kita jaga agamanya dengan cara kalau tidak menjadi pendidikan agama, maka dengan cara kita pondokkan anak kita, ya. Pondok sekolah umum, ya. Apalagi kita rusak segitu akan lebih diarahkan untuk sekolah ya, lebih intensif terbaik. Kemudian amanat amanat sebagai semua tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan mereka ini alhamdulillah